DPR sahin undang-undang KIA, bahagia buat ibu-ibu, bencana buat perusahaan. Dewan Perwakilan Rakyat baru aja ketok palu buat ngesahin rancangan undang-undang super buat perempuan Indonesia. Emang undang-undang apa ya? Jadi undang-undang yang baru disahkan ini namanya Undang-Undang KIA atau Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama. Undang-undang ini katanya jadi salah satu solusi supaya nggak ada diskriminasi buat pekerja perempuan yang pada OTW punya anak. Penasaran nggak sih apa aja yang diatur sama Undang-Undang KIA ini? Di undang-undang ini ada ketentuan baru yakni hak ibu yang tertuang di pasal 4 ayat 3 bahwa ibu berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan dan 3 bulan berikutnya jika ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kemudian untuk ibu yang keguguran, undang-undang ini juga ngasih izin untuk istirahat selama 1,5 bulan yang juga dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bidan. Terus juga di pasal 5 undang-undang ini juga diatur buat para ibu yang lagi cuti karena melahirkan tetap dapat gaji full 100% selama 3 bulan pertama dan 75% di 3 bulan berikutnya. Wah, kalian pekerja yang OTW jadi ibu kayaknya kejatuhan durian runtuh nih ya. Kalau kita bandingin dengan aturan cuti melahirkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, maksimal itu cuma 3 bulan aja. Nah di Undang-Undang KIA ini kalau di total ya bisa dapat cuti maksimal 6 bulan. Udah gitu kalian bisa tetap dapat gaji selama masa cuti ini. Jadinya kalian bisa punya kesempatan untuk fokus selama 6 bulan buat menyusui dan ngasih gizi yang terbaik buat anak. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman nih, apa sih urgensi di balik pengesahan Undang-Undang KIA ini? Kalau kata Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Undang-Undang KIA dibikin buat mengatasi permasalahan ibu dan anak di Indonesia seperti kematian ibu saat melahirkan, kematian bayi, sampai stunting. Apa yang dibilang sama Menteri PPA tadi gue rasa emang ada benernya ya. Soalnya dari data yang gue temuin emang realitanya angka kematian ibu saat melahirkan, bayi meninggal dan angka stunting di Indonesia masih lumayan tinggi. Dari data sensus penduduk, kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup. Yang lebih parah lagi, menurut data dari Maternal Perinatal Death Notification Kemenkes, jumlah kematian ibu pas tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129 orang. Sementara kematian bayi di tahun 2022 sebanyak 20.882 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 29.945 bayi. Kalau untuk stunting di Indonesia sendiri per 2022 ada di angka 21,6%. Emang sih ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 30,8%. Tapi pemerintah sendiri nargetin bisa turun jadi 14% di tahun 2024. Jadinya masih banyak PR nih buat ngejar target itu dan nggak heran UU KIA dianggap jadi salah satu solusinya. Gue mau sedikit masuk nih, kalau di luar negeri penerapan kebijakan cuti hamil kayak gimana? Ternyata negara-negara maju itu banyak ngasih kebijakan cuti hamil yang lumayan panjang. Misalnya di Swedia mereka ngasih waktu cuti sekitar 480 hari atau sekitar 68 minggu. Di Inggris 39 minggu, di Yunani 43 minggu dan Irlandia 26 minggu. Jadi bisa dibilang emang cuti hamil dengan durasi yang panjang juga diterapin di negara-negara maju ya guys. Walaupun Undang-Undang KIA kelihatan bagus, menurut gue bakal ada beberapa kemungkinan di mana tantangan untuk implementasinya terutama dari kalangan pemilik perusahaan. Misalnya durasi cuti maksimal 6 bulan buat pekerja perempuan yang lagi hamil dan kewajiban untuk menggaji selama masa cuti bisa jadi masalah buat perusahaan kecil menengah atau yang kondisi keuangannya lagi gak stabil. Belum lagi kalau yang cuti ini punya posisi yang cukup krusial di perusahaan seperti manajer atau perusahaannya bergerak di sektor industri yang sangat tergantung pada tenaga kerja fisik seperti manufaktur atau konstruksi. Jadinya akan ada pertanyaan, gimana nih operasional perusahaan bisa berjalan kalau manajer atau orangnya aja nggak ada? Bisa-bisa perusahaan malah merekrut orang baru deh.
Karena walaupun di undang-undang ini perusahaan nggak dibolehin buat PHK karyawannya yang lagi cuti hamil, tapi nggak diatur sanksi tegas kalau misalnya perusahaan sampai nge-PHK. Nggak cuma itu aja, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo sebenarnya udah ngewanti-wanti soal durasi cuti di RUU KIA. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Anton Supit, bilang kalau durasi cuti terlalu lama akan berdampak pada kekosongan posisi dan mau nggak mau harus cari penggantinya. Hal lain yang menurut gue akan jadi concern adalah apakah terkait cuti melahirkan ini akan sepenuhnya mengacu kepada UU KIA atau masih mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Soalnya emang nggak ditegesin juga di UU KIA ini. Khawatirnya sih nanti malah bikin bingung dan jadi tumpang tindih aturan. Well, it is what it is. Gue paham sih kalau concern APindo sebenarnya lebih terkait dengan kemungkinan profit perusahaan yang turun. Tapi gue secara personal melihat adanya undang-undang KIA ini adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia buat memperbaiki kondisi hak serta kesejahteraan perempuan melahirkan dan anak di Indonesia. Dengan undang-undang yang baru ini, gue harap perusahaan benar-benar mentaati aturan. Nah, buat teman-teman yang ngeliat ini sebagai kesempatan aji mumpung buat punya banyak anak atau sebanyak-banyaknya, ya sebaiknya jangan ya. Kita juga tetap harus ingat untuk ngikutin arahan program Keluarga Berencana BKKBN bahwa 2 anak cukup. Nah, kalian setuju nggak sama pengesahan Undang-Undang KIA ini? Komen di bawah ya. Bu Gizia, ini cuti hamilnya sudah di-approve. Makasih ya.